Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting untuk dalam rangka pembelajaran keanekaragaman tumbuhan. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Maisy Tresti Bunda sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya, Mila Hidayatul Ihsan dan Nadia Farha Salsabila. Kami dengan pembahasan klasifikasi subdivisi Angiospermae dan klasis Monocotyledonae dengan pembahasan 3 ordo, yaitu ada ordo Principes, ordo Liliflorae, dan ordo Farinacea. Baik, langsung saja pada pembagian ordo yang pertama akan dijelaskan oleh Mila. Kepada Mila dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan ordo yang pertama, yaitu ordo Principes. Di mana ordo Principes ini adalah ordo yang habitusnya seperti pohon atau perdu. Tumbuhan kelompok ini juga dikenal dengan ordo Arecales. Ciri-ciri dari ordo Principes ini yaitu habitusnya seperti pohon atau perdu. Daun kebanyakan besar dengan daun majemuk atau berbagi pertulangan daun menjari atau menyirip. Bunga kecil, banci atau berkelamun. Tunggal tersusun rapat membentuk bunga majemuk seperti bulir atau tongkol. Tidak memiliki perhiasan bunga. Kalau ada, kelipatan 3 dan tidak menarik. Buah bunga menumpang beruang 1 atau lebih. Buah buni atau batu. Kemudian biji mempunyai endosperm besar dan lembaga kecil. Klasifikasi dari ordo Principes ini yaitu misalnya Aresa, Kateku atau pinang, Arenga pinnata atau aren, Cocos nucifera atau kelapa, Calamus asperimus atau rotan lemas, Aloes gunesis atau kelapa sawit, Phoenix dactylifera atau kurma, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada ordo Liliflorae yang berasal dari familianya itu Liliaceae dan Amaryllidaceae. Di mana ordo yang pertama itu Liliiflorae itu memiliki ciri-ciri berupa tema perennial, mempunyai rimpang, umbi sisi, dan umbi lapis, dapat berupa semak atau perdu, pohon, dan tumbuhan memanjat. Klasifikasi dari ordo Liliflorae ini yang pertama yaitu familia Liliaceae yang memiliki ciri-ciri daunnya tunggal tersebar pada batang, bunganya banci, terdiri atas 6 daun tenda bunga, benang sarinya ada 6, kepala putihnya beruang 2, kemudian buahnya buah kendaga atau buah buni, biji dengan banyak endosperm, dan lembaga lurus atau bengkok. Nah, jadi ordo Liliflorae ini memiliki klasifikasi. Klasifikasi yang pertama itu familia Liliaceae, di mana bisa kita lihat pada gambar yang pertama itu ada genus Lilium. Misalnya itu tumbuhan Lilium longiforum yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada genus Asparagus, misalnya itu Asparagus plumosus. Kemudian ada yang berasal dari genus Aloe, misalnya Aloe vera. Dan ada beberapa genus lagi yaitu genus Glorisa, genus Ploemele, dan genus Tulpa. Nah, selanjutnya ada familia Amaryllidaceae, di mana ciri-ciri dari familia ini yaitu memiliki umbi lapis dan umbi sisi, daun pipih panjang dan ujungnya berduri, bunga banci tersusun sebagai tandan, mempunyai daun pembalut seperti selaput, buahnya buah kendaga atau buah buni, biji dengan endosperm yang berdaging, lembaga pipih, kadang bersayap. Nah, genus dari Amaryllidaceae ini bisa dilihat pada gambar yang pertama itu ada genus Crinum, misalnya itu Crinum asiatum, kemudian ada genus Zephyrtantes, misalnya Zephyrtantes candida, kemudian ada genus Manfreda, misalnya Manfreda virginica, kemudian genus Amaryllis, misalnya Amaryllis belladonna, kemudian genus Narcissus, misalnya Narcissus
Juncuilla, kemudian ada genus Agave, contohnya Agave angustifolia, kemudian ada genus Curculingo, misalnya Curculingo latifolia. Baiklah, selanjutnya ada ordo Farinaceae, di mana ordo Farinaceae ini adalah ordo yang memiliki berupa bakal buah majemuk, endosperm seperti tepung, dan embrio terletak di depan calaza. Ordo ini terbagi menjadi beberapa famili, yaitu yang pertama ada familia Bromeliaceae. Ciri-cirinya, habitus herba dengan batang pendek, habitat xerophyte, epifit terestrial, atau ada yang hidup sebagai penghuni batu karang, daun melengkung di tepi pangkal dan membentuk roset. Setelah itu, tepi daun bergerigi dan berduri, dan juga bunga majemuk bulir, tandan, atau malai, misalnya pada ananas comosus. Yang kedua ada familia Commelinaceae. Ciri-cirinya, pertama tuh habitus herba, sukulen, dengan periodisitas perennial atau annual. Setelah itu dia memiliki batang berpenggal-penggal, akar serabut, atau kadang menebal seperti umbi. Daun tersebar, tepi rata, bertulang sejajar, berpelepah tertutup, dan juga bunga majemuk terminal atau aksilaris. Dia juga memiliki bunga biasanya tuh actinomorph dan beberapa zigomorph. Bunga biseksual, kaliksnya terdapat 3 sepal, korolanya terdapat 3 petal, atau mudah layu dan lunak. Stamennya ada 6, anteranya ada 2, putiknya 1, stilusnya 1, dan stigmanya 1. Dia juga memiliki buah kotak kadang tertutup oleh sepal yang lunak. Setelah itu bijinya bergerigi-gerigi seperti jala dan endosperm seperti tepung. Contoh spesies pada familia ini yaitu Rhoeos spatacea, digunakan sebagai tanaman hias. Setelah itu ada familia Pontederiaceae. Ya, ini memiliki ciri-ciri habitus herba dan umumnya banyak sebagai tanaman air dan juga mengapung. Dia memiliki akar tebal, pendek, atau merayap dengan akar serabut. Batang sangat pendek atau tegak dan bercabang, dan kebanyakan ditutupi oleh pelepah daun. Daunnya bersaling berhadapan atau berkarang dari 3 sampai 4 daun. Bunganya majemuk, tipe tandan atau malai, dan perhiasan bunganya terdapat 2 lingkaran. Stamennya ada 6, atau mereduksi jadi 3, atau tersisip pada perhiasan bunga biasanya tidak sama besar. Setelah itu dia memiliki 2 ruang antera menghadap ke dalam, filamen bulat panjang dan bebas. Dia memiliki 1 putik, superius, 3 ruang, placenta axillaris atau 1 ruang dengan 3 placenta axillaris. Contohnya ada Monocharia hastata atau genjer, setelah itu ada Monocharia vaginalis, enceng, habis itu ada Eichhornia crassipes atau enceng gondok. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Disilakan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada sesi tanya jawab pada forum diskusi yang telah disediakan di e-learning. Kami mohon maaf atas segala hilaf dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.